Bismillah, kita memulai pertemuan ini dengan basmalah, kemudian dengan hamdalah dan salawat dan salam kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadirin rahimahullah, jazakumullahu khairan katsira, telah bersiap untuk mengikuti daurah bersama Syekh kita, Syekh Isya, yang insyaallah saat ini sedang melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Insyaallah setelah beliau melaksanakan sholat asar akan segera tergabung bersama kita untuk mengefektifkan waktu dan juga kita sedikit berlatih mendengar. Juga bagi yang belum pernah mungkin mulai menyimak, yang sudah menguatkan hafalan, yang sudah hafal menguatkan hafalan. Bagi yang sedang belajar, semoga juga jadi jalan untuk perbaikan. Barakallahu fikum. Kita akan memulai dengan pembacaan matan. Ada yang berkenan untuk membaca matan atau kalau tidak ada yang mengacungkan tangan akan saya tunjuk yang membaca. Silakan berkenan, ada yang berkenan untuk mengacungkan tangan membaca matan dari bab awal saja. Barakallahu fikum. Silakan. Ada. Ukhti Mutmainnah barangkali sudah mengonkan mikrofonnya. Bab awal aja, Ustaz. Iya, boleh bab awal saja. Bismillah, silakan. Silakan, Ukhti. Apa Ustaz? Yang bab awal aja. Iya, silakan bab awal saja. Bismillahirrahmanirrahim. يقول راجع في رب سامع محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليه ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلم مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. Baik, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan katsira. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya ada yang berkenan untuk membacakan bab kedua? Ada yang berkenan untuk membacakan bab kedua? Atau saya tunjuk saja? Dari yang paling atas. Baik, Anum, Akhuna atau Ukhti Anum, silahkan. Yaitu Anum. Yang Ustaz. Silakan bab kedua, barakallahu fikum. Makhrajul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar fa aliful jawfi wa ukhtaha wahi hurufu maddi lil hawa'i tantahi. Ya, kemudian lanjutkan. Summal aqsal halqi hamzun ha'u summa liwasṭihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu asfalu wal wasṭu fajimu shinu ya waddadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aysar aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu kayfa Ustaz? Tahtu ja'alu warrayu danihi warrayu danihi li dhahrin adkhalu watta'u waddalu wa ta minhu wa min ghulyas sanaya
والصافير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفي من طرفيهما ومن بطن الشيفة والفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وجنات مخرجها الخيشوم. Baik, jazakillahu khairan katsiran. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah ada yang mengacungkan. Untuk bab selanjutnya silahkan Akhi Yusuf Harahap. Silahkan, bismillah, babus sifat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sifati sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatu waddidaqul. Ya, lanjutkan. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat shadiduha lafdun ajidqatin bakat wa baina rihwin wasyadidi lin umar wa sab'u ulin khusha daqtin qid hasar wasadu dadun ta'un za'un mudbaqat wafarrira Wafarra min lubbil huruful wafarra min lubbil mudlaqat safiruha sad safiru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khairan katsiran. Baik, Akhi Yusuf mau melanjutkan atau kita beralih ke Syekh saja? Ba'din Ustazuna. Gimana, lanjut atau sudah dulu? Nanti saja, Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan katsiran. Nah, ya Syekh, ahlan bik ya Syekh. حياكم الله أخو عزيز أنت والأخوة جميعا إن شاء الله. Alhamdulillah bi khair, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran bihudurikum ya Syekh. رضي الله عنكم وأرضاكم. نعم بارك الله فيك. نحن وصلنا إلى باب أوائل مخارج الحروف يا شيخ. نعم. إذن كيف؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو القائل صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولقد قال ربنا قبل ذلك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة الكرام، أرحب بكم كل باسمه ولقبه في مشارق الأرض ومغاربها. أهلا وسهلا بكم. نعم. Baik, hadirin rahimahullah. Nah, ahlan wa sahlan bikum ya Syekh. Baik, hadirin rahimahullah, beliau mengucapkan selamat, mengucapkan salam, dan kemudian diawali tadi setelah mengucapkan hamdalah, kemudian segala puji bagi Allah, beliau menyatakan bahwa orang terbaik di antara manusia adalah orang-orang yang mendekat kepada Al-Quran. Sebagaimana yang kita dapatkan hadisnya bahwa orang yang terbaik atau ahlullah adalah dan khosatuh, dan orang-orang yang terbaik dan kemudian orang-orang yang dikhususkan di sisi Allah adalah ahlul Quran, ahlullah khosatuh. Kemudian demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan keilmuan yang tiada tahu kita tentangnya. Dan kemudian beliau mengucapkan juga ahlan wa sahlan, selamat datang bagi antum semua min magharibil ardi, dari barat bumi sampai ke timurnya. Barakallahu na'am Syekh. إخواننا الكرام، في المرة الماضية قد درسنا لكم
مخارج الحروف باللغة العربية، وذكرنا في المرة السابقة كيفية إخراج الحرف كما حدده علماء اللغة العربية، وذكرنا أن ما عليه ابن الجزري رحمه الله أن مخارج الحروف الرئيسية هي 5 مخارج، وذكرنا المخرج الأول منه هو مخرج الجوف، وأن المخرج يخرج منه 3 حروف هي تسمى الحروف المادية، أو حروف العلة. هذه الحروف عبارة عن الألف والواو والياء الساكنة، والتي ما قبلها مفتوحا أو مكسورا أو مضموما. سنأخذ إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه المحاضرة سنأخذ مخرج الحلق. Baik, hadirin rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa di pertemuan sebelumnya beliau telah menyampaikan tentang makharijul huruf di pertemuan atau di awal-awal perkenalan tentang makharijul huruf. Dan kita mengetahui bahwa di pertemuan sebelumnya ada makharijul huruf dari huruf-huruf yang keluar dari 5 titik inti. 5 titik inti menurut Ibnu Al-Jazari dan para ulama menyatakan bahwa ada 5 titik inti dari huruf-huruf atau dari makharijul huruf. Yang pertama adalah jauf dan keluar darinya adalah 3 huruf. Huruf-huruf yang keluar dari jauf ini adalah huruf illah. Huruf-huruf yang keluar dari jauf ini adalah huruf illah atau huruf yang berpenyakit, yaitu huruf-huruf mad atau huruf-huruf yang dijadikan pemanjang, yaitu alif, waw, dan iya. Dan berkenaan tentang alif, waw, dan iya ini nanti dia bersandingan apakah dengan fathah, dhammah, dan kasrah. Selanjutnya kita di hari ini pertama yang akan kita bahas setelah membahas tentang jauf, kita akan membahas tentang huruf-huruf yang keluar dari halq. Nah, Syekh. Amin, Syekh. Baik, hadirin rahimahullah, beliau nampaknya keluar dari Zoom kita. Kita menunggu kembali kehadiran beliau bersama kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh di pertemuan sebelumnya, kita akan sedikit mereview bahwa titik makharijul huruf intinya ada 5. Titik makharijul huruf intinya ada 5. Yang 5 tersebut disebutkan dari mulai halq. Kemudian halq ini adalah tenggorokan. Tenggorokan terbagi menjadi 3. Yang atas, yang tengah, yang ujung, yang bawah. Kemudian masuk di dalam huruf halq ini nanti di masing-masing tempatnya ada 2 huruf. Kemudian makhraj inti yang setelah halq adalah jauh, kemudian ada syafatain, ada juga lisan, dan ada juga khaysum. Di seluruhnya ada 5. Jadi halq tenggorokan, kemudian lisan adalah lidah, kemudian jauf adalah rongga mulut, kemudian syafatain adalah 2 bibir, kemudian khaysum adalah rongga hidung. Rongga hidung maksudnya adalah pangkal hidung. Dari masing-masing ini keluar seluruh huruf yang 28. Dan kita mengetahui bahwa Ibnu Jazari yang menjadi pengarang dari kitab Al-Jazari ini membaginya menjadi 17 makhraj dari makhraj inti. Jadi dari makhraj inti ini terbagi lagi menjadi beberapa makhraj cabang, dan seluruh makhraj terdiri dari 17 menurut pendapat Ibnu Al-Jazari. Ini kemudian kita mengetahui dari 5 makhraj tadi terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kalau halq tadi terbagi menjadi 3, kalau lidah terbagi menjadi beberapa bagian yang lebih banyak daripada halq. Ada ujung, taraf, ada pertengahan, wasat, ada yang aqsa yang di
paling ujung. Ada hafatal lisan, atau kalau sebagian ulama menyebutkannya aqrab lisan, ada yang paling dekat dari lisan. Kemudian syafatain, kita mengenal dua bibir. Kemudian dari dua bibir ini kita mengenal 3 huruf yang muncul darinya. Nah, Syekh, Syekh belum masuk lagi. Kita masih lanjutkan mereview dari apa yang disampaikan oleh Syekh. Dan sebagaimana juga disampaikan di pertemuan sebelumnya, ada beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh Syekh berkaitan makna dari makhraj, bahwa makna dari makhraj ini adalah tempat keluar. Jadi segala sesuatu mempunyai tempat keluar. Nah, tempat keluar ini dinamakan makhraj. Adapun makhraj huruf adalah tempat keluarnya atau tempat kita mengucapkan huruf tersebut. Di pertemuan sebelumnya kita mengetahui, saya menyampaikan cara untuk mengetahui dari mana huruf tersebut berasal dengan mematikan atau mensukunkan huruf tersebut dan kemudian menambahkannya sebuah huruf yang berharokat. Contoh, ketika kita ingin mengetahui huruf ba dari mana asalnya, maka dimasukkan alif di depannya atau hamzah di depannya, kemudian difathahkan, ba-nya disukunkan, berakhir di mulut, di dua bibir. Maka kemudian kita mengetahui bahwa huruf tersebut keluar dari dua bibir. Demikian pula huruf-huruf yang lain. Ha misalnya. Ketika kita ingin mengetahui dari mana huruf ha ini keluar, maka kemudian kita menyertakannya dengan huruf hidup sebelumnya. Yang dicontohkan oleh beliau adalah hamzah. Disertakan atau didampingkan dengan huruf ha. Huruf ha-nya disukunkan. Maka bunyinya adalah Maka kita mengetahui berakhir di mana? Di tengah tenggorokan. Itulah tempat asal dari huruf ha. Kemudian kemarin di pertemuan sebelumnya juga saya membahas tentang berkait apa yang disampaikan makharijul huruf as-sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Kalimat man ikhtabar ini menunjukkan bahwa ikhtibar maksudnya adalah pilihan. Artinya man ikhtabar dimaksudkan orang-orang, ada yang memilih 20, ada orang yang memilih 17. Sementara ada pendapat lain yang menyatakan kurang dari 17. Kemudian hadirin rahimakumullah, juga di pertemuan sebelumnya kita mendapatkan keterangan tentang pendahuluan ilmu-ilmu tajwid yang berkaitan tentang makharijul huruf yang kemudian beliau sampaikan. Assalamualaikum. Nah, Syekh. سامحني. أهلا بارك الله فيكم. نعم نواصل شيخ تفضل. ما أرجع لك. نعم يا شيخ. ما شاء الله. شيخ halo. Baik, barakallahu fikum. Hadirin rahimakumullah. Qadarullah, Syekh kembali terputus dari jaringan Zoom kita. Al-Fathiyun Tahur salah satunya, ayat Al-Fathiyun Tahur. Kemudian beliau juga menerangkan tentang huruf illah. Kenapa disebut dengan huruf illah? Huruf illah ini dinamakan huruf illah karena huruf yang disebutkan di dalam huruf mad, yaitu alif, waw, dan iya, dia adalah huruf-huruf yang sifatnya berubah-ubah.
Dan di dalam kajian bahasa, huruf yang 3 ini dinamakan dengan huruf illah dikarenakan keadaannya yang menjadi penyakit bagi keadaan atau bagi kata yang dimasuki oleh 3 huruf ini. Oleh karenanya lah kemudian di dalam bahasa Arab alif, waw, dan ia dinamakan dengan huruf illah. Alif, waw, dan ia dinamakan huruf illah. Dan kemudian juga beliau di pertemuan sebelumnya, seingat saya, menyampaikan juga tentang hal berkait fi'il, harap, dan isim yang ada di dalam bahasa Arab. Fi'il, harap, dan isim di dalam bahasa Arab. Fi'il dinamakan dengan kata kerja. Harap, kalau kita mengartikan harap itu adalah harap itu adalah kata sambung di dalam bahasa Arab. Dan kemudian ada isim. Isim kalau kita artikan di dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata benda. Adalah kata benda. Beberapa hal yang juga disampaikan oleh beliau di pertemuan sebelumnya berkaitan makharijul huruf yang 17. Makharijul huruf atau tempat keluar huruf yang 17. Ada yang far'i, ada yang asli. Jadi huruf yang makharijul yang 17 itu ada yang far'i, ada yang asli. Beliau menyampaikan seperti itu. Jadi secara di dalam bahasa Arab ada huruf-huruf yang dinyatakan huruf-huruf far'i dan dinyatakan huruf-huruf asli. Salah satu yang far'i beliau menyatakan di antaranya adalah harokat. Contohnya adalah harokat. Harokat keluarnya dari jauh, dari mulut, dari rongga mulut, dimasukkan ke dalam makhraj far'i, dimasukkan ke dalam makhraj far'i atau makhraj cabang. Kenapa makhraj cabang? Karena memang dia asli, bukan asli, dia tambahan ziyadah. Dan disampaikan juga bahwa ketika kita menginginkan mendapatkan sebuah tempat makhraj selain dengan mensukunkannya adalah dengan mentasydidkannya. Jadi selain dengan mensukunkannya, tapi juga mentasydidkannya. Dan beliau menyatakan beberapa catatan juga berkaitan satu yang sukun kemudian jangan dipantulkan ketika dalam pengucapannya. Catatan yang saya ingat ini dari catatan yang saya tulis. Kemudian huruf mad dinamakan dengan mad artinya adalah panjang. Perbedaan mad dengan yang tidak panjang adalah dari pengucapan huruf tersebut. Maksudnya begini, ketika kita mengucapkan satu huruf dengan kecepatan tertentu, maka mad tabi'i adalah dikalikan dengan pengucapan huruf yang satu itu. Jadi beliau menyatakan bahwa yang dinamakan mad ini bisa berbeda-beda. Mad bisa berbeda-beda. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan cara kita membaca.
Karena kita mengetahui di dalam pembacaan ada yang hadar, ada yang tawassut, ada yang tahqiq. Kalau yang hadar, yang cepat pembacaannya, maka kemudian dua harokat di dalam hadar akan berbeda dengan dua harokat di dalam yang tawassut, yang pertengahan pembacaannya. Apalagi dibedakan dengan yang tahqiq, yang membacanya dengan betul-betul pelan. Maka ini dibedakan dari ukuran bagaimana kita membacanya. Maka tidak bisa disamakan ketika kita membaca Al-Quran dengan kecepatan hadar dan kemudian kecepatan yang biasa, tawassut yang biasa, dan kecepatan yang tahqiq, yang betul-betul menyempurnakan bacaannya dengan lambat. Maka di sini kita tidak kemudian bisa menghitung harokat sebuah huruf dengan jentikan jari, tapi dengan hitungan yang ditalakikan, itu yang disampaikan. Dengan hitungan yang ditalakikan. Artinya, benar atau tidaknya bacaan sebaiknya ditalakikan kepada syekh. Jadi yang mengkoreksi, ini dua harokat benar atau tidak. Bukan dirinya, tetapi gurunya. Siapa gurunya? Guru yang telah bersanad, artinya sudah bersambung kemampuannya, terkoreksi, dan kemudian dipertanggungjawabkan sesuai dengan para masyayikh yang mendapatkan dari gurunya, yang gurunya dapatkan dari gurunya, kemudian terus sampai kepada para sahabat, dan kemudian sampai kepada Rasul. Maka satu-satunya cara yang beliau nyatakan, yang saya ingat, beliau sampaikan, satu-satunya cara untuk mengetahui harokat, untuk mengetahui qadr atau harokat sebuah huruf sudah baik atau tidak, mad sudah baik atau tidak, bukan dengan jentikan jari. Jentikan jari hanya membantu saja. Kenapa? Karena tadi ada hadr, kemudian tahqiq, ada yang tawassut. Nah, kemudian ada yang dibacanya cepat, ada yang dibacanya sedang, ada yang dibacanya lambat. Seperti itu. Maka dari sini kita kemudian menyimpulkan bahwa kecepatan bacaan atau panjangnya mad, miqdarul mad, tidak kemudian dihitung dengan jentikan jari, walaupun itu bisa membantu. Tetapi sebaik-baiknya mad adalah dengan ditalakikan. Sebentar hadirin rahimakumullah, ada chat dari Syekh, saya harus membaca dulu dan kemudian berinteraksi dulu dengan beliau. Kita coba untuk menunggu sebentar. Jazakumullahu khairan katsiran.
Baik, hadirin rahimahullah, jazakumullahu khairan katsiran sudah menunggu. Alhamdulillah, beliau sedang mencoba kembali untuk masuk bersama kita setelah terpotong, setelah terputus jaringan internetnya di Gaza sana. Ini juga alhamdulillah beliau sudah bersama kita, insya Allah menunggu masuk suara. Nah, Syekh, assalamualaikum. Baik, hadirin rahimahullah, seperti yang kita ketahui bahwa Gaza dalam keadaan terkungkung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Syekh, نواصل. إخواننا بداية أنا أعتذر منكم عن كل هذا الخلل الخارج عن إرادتي. كانت هناك اتصالات كانت مهمة جدا يعني نعم. لذلك أنا خرجت من هذه المحاضرة لأنهي بعض الإشكاليات في هذا العمل. نكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في المخرج الثاني من مخارج الحروف ألا وهو الحلق. تمام. نعم. ثم بعد ذلك نكمل هيك جزء من القراءة. تفضل يا أخي إذا أحببت أن تترجم. Nah, pertama hadirin rahimahullah, beliau minta maaf karena tadi sempat keluar masuk dari link Zoom kita. Ini ada masalah nampaknya dengan jaringan atau di sana, dan beliau mencoba untuk mengatasi apa yang terjadi di sana. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita dari makharijul halq. Nah, Syekh, tafadhal. نتحدث يا اخواننا الان في المخرج الثاني والذي هو عليه ابن الجزري الا وهو مخرج الحلق. ومخرج الحلق يخرج منه 6 حروف. تمام. اذا اردنا ان نقسم الحلق الى 3 اقسام رئيسيه. نقسم اللي هو أقصى الحلق، وهذا أقصى الحلق وهذا مما يلي الصدر، ثم وسط الحلق، ثم أدنى الحلق وهو ما يلي الرأس. في هذه المخارج الثلاثة هناك أيضا عدة حروف تخرج من هذه المخارج. نعم. Baik, hadirin rahimahullah, kita dalam pembahasan Ibnu Al-Jazari, beliau menyatakan pembahasan kedua berkaitan tentang halq. Dan keluar dari halq ini atau keluar dari tenggorokan ini adalah 6 huruf. Ada 6 huruf yang kita bagi ke dalam 3 titik, tiga titik roisi, tidak 3 titik yang secara induknya dia ada di aqsa, dan di wasat di pertengahan, dan adna yang paling atas dari 3 huruf tersebut. Dan kita mengetahui bahwa huruf-huruf tersebut nanti tercabang dari 3 makhraj yang disebutkan tadi ke dalam 6 huruf yang keluar dari taring. Nah, فإخواننا أقصى الحلق الذي يلي الصدر تخرج منه الهاء وتخرج منه الهمزة. الهاء والهمزة هي التي تخرج من أقصى الحلق. فمثلا في الهمزة نقول السماء، يعني إذا وضعت إصبعك هنا إلى أقصى الحلق فإنك تشعر بهذه الأوتار الموجودة في الحلق، ينتهي عندها لفظ الهمزة وينتهي عندها لفظ الهاء. حينما نقول وه هذه برواية أخرى، أو نقول مثلا الله السماء. هنا في أقصى الحلق مخرجان، الهمزة والهاء. Baik, hadirin rahimahullah, yang pertama adalah aqsal halqi. Aqsa ujung, halqi tenggorokan. Aqsa halqi yang masuk atau keluar dari aqsal halqi, pembahasan di dalam aqsal halqi, keluar darinya adalah hamzah dan ha. Ketika kita mengucapkan as-sama, kemudian mematikan hamzah yang di belakang, kita merasakan bahwa dia muncul dari ujung tenggorokan yang berbatasan dengan dada.
Demikian pula ketika kita mengucapkan huruf H. Allah, Allah, itu ya. Kita mendapatkan dan merasakan dia keluar dari ujung tenggorokan berkaitan atau berbatasan dengan dada. Nah, Syekh. ثم بعد ذلك في وسط الحلق تخرج العين والحاء. العين والحاء تخرج من وسط الحلق، فنقول مثلا الرحمن الرحمن ارجع فتخرج مثلا العين في مثل قول الله تعالى ارجع الرحمن، فهنا مخرج العين والحاء في وسط الحلق. Dan kemudian selanjutnya adalah wastal halqi. Yang selanjutnya adalah wastal halqi. Wasta pertengahan, halqi tenggorokan. Yang keluar dari wastal halqi adalah ain dan ha. Yang keluar dari wastal halqi adalah ain dan ha. Kalimat yang beliau berikan sebagai contoh adalah ar-rahman, ha, ar-rahman dan irja'. Ketika kita mengucapkan ar-rahman, ha, keluar di tengah tenggorokan, rasakan. Dan kemudian ketika kita mengucapkan irja', kita mendapatkan bahwa ain tersebut berhentinya atau keluarnya dari ain, keluar dari pertengahan tenggorokan. Maka kita di pengetahuan atau ilmu selanjutnya yang kita dapatkan bahwa ain dan ha dia keluar dari wastal halqi. ثم بعد ذلك يا اخواننا من اقصى الحلق يسمى هذا الحلق وهو الذي ما تلي الراس، فتخرج من اقصى الحلق هو الغين والخاء. وذكرنا قلنا لكم سابقا حينما نريد ان ناتي بالحرف ناتي به ساكنا، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى المغضوب. فمثلا في حرف الخاء مثلا يخادعون، اخرج المغضوب، وهذه أمثلة لحرف الغين والخاء. Kemudian hadirin rahimahullah, beliau menyampaikan selanjutnya adalah adna halqi. Adna halqi adalah sebuah tempat yang kita ketahui adalah sebuah batas antara kepala dengan tenggorokan kita, batas atau ra'snya, ujungnya paling atas. Dia keluar darinya adalah kha dan gha. Keluar darinya adalah kha dan gha. Dan seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, beliau menyampaikan untuk mengetahui dari mana sebuah huruf keluar, maka kita matikan, kita sukunkan huruf tersebut sehingga kita mendapatkan tempat keluar dari makhraj tersebut. Beliau mencontohkan maghdubi, di sini kita rasakan ketika disukunkan. Yukhadi'un, ukhruj, kita mendapatkan kha keluar dari kha keluar dari adna halqi. Naam, Syekh. إذا يا أخوانا هذا هو المخرج الثاني من المخارج التي عليها ابن الجزري رحمه الله الحلق، وذكرنا أنه في أقصى الحلق مما يلي الصدر تخرج الهمزة والهاء، وفي وسط الحلق تخرج العين والحاء، وفي أدناها تخرج الغين والخاء. هذه هي 6 حروف لمخرج الحرف، هو المخرج الثاني من مخارج ابن الجزري. ثم بعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى ننتقل للتطبيق في هذه الحروف إضافة إلى حروف مخرج الجوف التي درسناها في المحاضرة السابقة. Baik, hadirin rahimahullah, kemudian kita mendapatkan penjelasan kedua tentang makharijul huruf al-halq. Dari halq adalah wasta, kemudian selanjutnya adalah adna. Dan kita mendapatkan di sini ada 6 huruf yang tadi disebutkan dari halq, hamzah dan ha, dari ujung tenggorokan, dari aqsal halqi. Kemudian wasal halqi, dari pertengahan tenggorokan adalah ain dan ha. Kemudian yang paling atas adalah ghain dan kha.
Dan beliau kemudian menyampaikan saat ini kita akan mencoba tatbiq, kita akan mencoba untuk berlatih berkaitan huruf-huruf atau makhraj yang kita pelajari hari ini, dan di pertemuan sebelumnya. Nah, Masya. نكمل الآن مع القراءة إلى أي آية انتهينا المرة الماضية في سورة البقرة؟ نعم في الصفحة الأولى من سورة البقرة أو ماذا يا شيخ؟ masih itu. Ya kalian rahimahullah masih ingat kita sampai ke ayat berapa di pertemuan sebelumnya? قرأنا إن الله لا يستحي أن يضرب. Oh, nah. Baik, dari innallaha la yastahi ayyadriba mathala. Silakan bismillah, kita akan tatbiq, kita akan berpraktik berkaitan makharijul huruf dengan membaca Al-Qur'an, dan beliau nanti akan mengkoreksi tentang makhraj terkhusus makhraj yang sedang kita pelajari. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha. Silahkan, ada yang siap untuk membaca pertama untuk tatbik? Baik, dari yang pertama mengacungkan tangan, Ukhti Rizka. Silahkan, Ukhti. Ukhti Rizka, silahkan meng-on-kan mikrofonnya. Ukhti Rizka, silahkan. Suara saya terdengar, Ustaz? Jelas, alhamdulillah. Silahkan. Ayat ke-26. Innallaha la yastahi. Silahkan. Baca ta'awuz dan basmalahnya, Ustaz. Ya, ta'ud untuk orang pertama membaca ta'ud dan basmalah. Untuk yang selanjutnya basmalah saja. Silahkan. Ya, Ustaz. تقرأ الاستعاذة ثم البسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أكملي. Lanjut. Silakan lanjutkan, Ukhti. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. حسبك ما شاء الله. المخارج طيبة في مخارج الحلق. كم عدد الموجود؟ كم العدد؟ العدد يعني 15 يا شيخ. 15 ما شاء الله. طيب أكمل. نأخذ آية الآن. نأخذ آية. نعم. الذي عليه الدور. Baik, silakan selanjutnya Syekh meminta dilanjutkan ke yang lain dulu. Terima kasih Ukhti Rizka, jazakillahu khairan katsiran. Cukup untuk Syekh untuk koreksi makharijul huruf karena hari ini adalah makharijul huruf. Selanjutnya Ukhti Hamidah, silakan. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Silakan Ukhti Hamidah meng-on-kan mikrofonnya. Dilanjutkan atau ulang dari innallah, Ustaz? Dilanjutkan, silakan dilanjutkan saja.
alladzina yanquduna. Dilanjutkan kaifa takfurun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. حسبك بارك الله فيك، قراءة طيبة. الذي تليها. Baik, jazakillahu khair. Alhamdulillah, terima kasih Ukhti. Syekh mendapatkan bahwa makhrajnya sudah baik. Jazakillahu khair. Selanjutnya Akhuna Yusuf Harahap. Silahkan di-on-kan mikrofonnya. Akhi Yusuf, silahkan. Dilanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا خليفة. هنا مخرج الهاء لم يحقق هنا. خليفة. قالوا أتجعل. أعد حقق مخرج الهاء في خليفة. Coba diucapkan dulu khalifah itu dulu, coba. خليفة. لا، خليفة. أنت هنا يعني تكون هناك فقط نبرة على حرف الفاء، لا يوجد عندك مخرج للهاء. حاول أن تركز فيه أكثر. خليفة. نوعا ما. مرة أخرى. Fa-nya mewarnai ha kata Syekh. Coba diulangi supaya ha-nya lebih kentara tempat keluarnya. خليفة. أكمل. Ya, silakan dilanjutkan, akhi. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون حسبك. قارن آخر أخي أبو عزيزة. Nah, baik. Alhamdulillah, akhi Yusuf Harahap. Beliau ingin mendengar lebih banyak lagi. Silakan Ukhti Darmawati. Silakan Ukhti Darmawati. On-kan mikrofonnya. Dilanjutkan bacaannya ke ayat 31. Silakan. Bismillah. Naam, Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Syekh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. حقق مخرج الهاء في عرضهم. Ainnya lebih diperjelas kata Syekh. Huruf ainnya. Ya, saya ulang Ustaz dari awal. Ya, silakan.
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة على ثم الملائكة. التاء المربوطة نقف عليها هاء، التاء المربوطة نقف عليها هاء. إذا أردنا أن نوصل الملائكة نلفظها تاء الملائكة فقال. أما إذا أردنا أن نقف على التاء المربوطة نقف عليها بالهاء الملائكة. Baik, ketika berhenti di dalam ta marbutoh, tolong diperjelas bahwa ta marbutohnya berubah menjadi ha. Tapi ketika kita melanjutkan, maka ta marbutohnya dibaca kembali menjadi ta. Maka beliau memberikan panduan untuk tolong ta marbutohnya diperjelas bahwa dia berubah menjadi ha. Dijelaskan masuk ke dalam makhraj ha. Silahkan Ukhti. Alal malaika. Ulang lagi Ustaz. Ya, silakan alal malaika. Alal malaika. Al malaika. Al malaika. مرة أخرى. Sekali lagi. الملائكة. تريد تدريب عليها أخ أبو عزيزة، تريد تدريب عليها أكثر من ذلك. Harus berlatih kata Syekh. Coba nanti ditalakikan lagi setiap kali dan kemudian dengarkan lagi. Nanti coba semoga ada perbaikan. Silakan dilanjutkan Ukhti. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. Afwan Ustaz, suara lagi serak. Ya, silakan. Barakallahu fiik. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. حسبك بارك الله فيك، لكن تركز في التاء المربوطة إذا أرادت أن تقف عليها بالهاء تركز في مخرج الهاء. هي بسموها لبعد المخرج فتكون هناك صعوبة نوعا ما في إخراجها. رضي الله عنها، جزاها الله كل خير. Baik, semoga Allah memberkahi untuk Ukhti Darmawati dan beliau memberikan sebuah panduan. Tolong nanti dilatihkan huruf H-nya, kemudian ketahuilah bahwa ta marbutoh ketika dimatikan dia menjadi ha sempurna, ha, tidak kemudian ada pengaruh dari huruf lain, dia sempurna ha. Maka beliau tadi memberikan panduan, silahkan dilatihkan huruf H-nya dan kemudian ditalakikan lagi nanti. Jazakillahu khairan Ukhti Darmawati. Selanjutnya Ukhti Anum. Khairan Syekh Ustaz. Ya, silahkan. Barakallahu fiik. Ukhti Anum sudah ya tadi ya? Belum Ustaz. Oh, belum. Silahkan. Barakallahu fiik. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
حسبك بارك الله فيك. لكن هناك ملاحظة: إني أعلم غيب السماوات والأرض. هذا ابتداء قبيح، لأنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. فكان الأجدر أن نبدأ بقول الله تعالى: قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، وأكمل الآية. جزاك الله كل خير. Baik, Ukhti, terima kasih sudah baik bacaannya. Cuma ada catatan dari Syekh, jangan berhenti di waqaf qabih. Jangan berhenti di waqaf qabih. Jadi qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Maka kemudian tadi beliau menyampaikan jangan berhenti di sebuah waqaf qabih. Ketahui di mana waqaf qabih dan jangan kemudian berhenti di situ. Wakaf qabih adalah sebuah wakaf yang merubah makna. Jadi jangan sampai tidak mengetahui mana yang menyebabkan perubahan makna. Maka beliau menyampaikan tadi sebaiknya diketahui untuk para pembaca Al-Quran di mana wakaf yang tidak boleh, di mana berhenti dan memulai yang tidak boleh. Nah, selanjutnya Muhammad. أخ أبو عزيزة، أريد أن أخذ فقط واحدا لأني مرتبط بموعد الآن. إن شاء الله نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم للجميع بإذن الله. Nah, baik, beliau memberikan kesempatan hanya untuk satu orang lagi karena beliau ada tamu, katanya harus ada janji lain yang harus ditepati. Hanya satu orang lagi. Kita insya Allah akan menyempurnakan di pertemuan selanjutnya. Silahkan Akhi Muhammad Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان حقق مخرج الهاتف في فأزلهما هكذا شيخ. أكمل. طبعا أكمل رضي الله عنك. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه في مد اللي هو الحرف المدي، هذا كان. فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حسبك رضي الله عنك وارضاك، رضي الله عنكم جميعا، جزاكم الله كل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم في الأولين وفي الآخرين وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتكم. أعتذر عن عدم إقراء البقية الباقية من الإخوة والأخوات نظرا لانشغالي هناك في موعد الآن، ونسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بموفور الصحة والعافية. في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سأبدأ من الذين لم يقرأوا وأكمل مع الباقين، وستكون حصتهم محفوظة في هذا اللقاء وفي اللقاء القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، فليعذروني جميعا. Nah, baik hadirin rahimakumullah, beliau mengucapkan terima kasih dan semoga berkah pertemuan kita.
Kita akan bertemu di pertemuan ke depan insya Allah, dan beliau akan melanjutkan dari yang belum baca. Dari yang belum baca hari ini, silakan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan memulai dari bacaan antum yang belum baca. Dan kita utamakan atau kita usahakan kita jumlahnya tetap kemudian bertahan sehingga bisa pembelajarannya kemudian lebih utama dan lebih bisa istiqomah. Barakallahu fikum. نختتم يا شيخ تفضل. رضي الله عنكم وارضاكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منكم وان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامه، وان ينفع الله سبحانه وتعالى بعلمكم، وان يجعلكم ذخرا للاسلام والمسلمين. التقيكم ان شاء الله سبحانه وتعالى في لقاء قادم باذن الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khair ya Syekh. Jazakallah khair ya Ustaz.